Baik, saya mulai ya Ya, silakan presentasinya. Kak Petrus. Iya, saya coba melanjutkan langsung saja. Oke, Eh, oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Jadi melanjutkan tadi presentasi yang pertama, memang kalau kita memilih suatu teknologi untuk kebutuhan perusahaan kita ya, itu memang ujung-ujungnya adalah seperti ini, ya. Jadi sebisa mungkin yang kita investasikan itu bisa meningkatkan efisiensi, ya, khususnya di environment IT kita, ya. Dan kualitas pelayanan kita dari IT ke bisnis, ya, ke pelanggan, gitu ya, itu juga bisa meningkat juga, ya. Terus juga semua tugas-tugas yang harusnya bisa dikerjakan oleh IT itu bisa dikerjakan dengan cepat, ya. Kemudian dari sisi cost, nah ini kalau bisa cost-nya juga bisa lebih murah gitu ya, sepanjang nanti dari sisi pengadaan ataupun dari sisi operation penggunaannya. Oke, jadi kalau misalnya kita mappingkan ke value engineering seperti ini, ya ada 3 poin, ya. Tadi dari reduce cost itu kita bisa mengurangi cost-nya, ya, running cost-nya biasanya, ya, apa itu capex atau apa. Kemudian dari resiko juga bisa, ya, jadi kalau kita bisa mengurangi resiko downtime, resiko kehilangan data, ya, itu juga bisa membantu untuk mereduce cost khususnya di sisi operation, ya. Jadi kalau kalau kita kehilangan data itu memang besar sekali gitu ya, apalagi kalau datanya tidak bisa kembali, ya, atau data yang kita miliki tidak bisa di restore, itu kehilangannya besar sekali, ya. Nah, ujung-ujungnya sebenarnya kalau semuanya itu bisa kita perbaiki, itu kita bisa meningkatkan revenue, ya, dengan tadi ya peningkatan pelayanan, kecepatan pelayanan juga, kualitas dari layanan kita, ya, itu juga bisa meningkat, ya. Oke. Nah, selain dari sisi perubahan teknologi, Nutanix juga menawarkan perubahan dari sisi uh, operation di IT, ya. Jadi kalau dulu biasanya ya yang kita lakukan adalah pada saat kita mau memilih satu teknologi kita akan mengundang banyak vendor gitu ya. Kemudian kita harus memvalidasi solusi-solusi tersebut apakah sesuai dengan aplikasi kita. Itu biasanya perlu banyak meeting, ya. Perlu banyak POC, ya. Kemudian kalau sudah ketemu pun teknologinya dan dibeli itu datangnya lama, ya. Kemudian di deploy, diinstal juga lama, ya. Ini kan sebenarnya cost dari sisi waktu, dari sisi project, ya. Jadi kalau misalnya dari sisi bisnis itu pengennya dalam 3 bulan bisa jalan, kalau menggunakan workflow seperti ini, pastinya kira-kira butuh 6 bulanan lebih lah, ya. Jadi nggak bisa cepat, gitu ya. Nah, dari sisi Nutanix tadi sudah dijelaskan ya. Jadi secara implementasi, secara pemilihan teknologi pun dipermudah karena setiap stack teknologinya itu sudah divalidasi, ya. Jadi sudah kelihatan eh, compatibility masing-masing bagian. Karena tadi komposisinya juga udah nggak banyak gitu ya. Kemudian deployment-nya lebih cepat, ya. Uh, itu biasanya kita butuh cuma 1 sampai 2 jam aja. Nah, jadi itu ini diimplementasi cepat banget. Jadi kita bisa langsung deploy aplikasi kita, ya. Jadi kalau misalnya kita punya project dan butuh cepat, ya nggak punya banyak waktu. Nah ini cocok sekali ya menggunakan platform dari Nutanix. Kemudian untuk manajemennya pun lebih mudah ya karena nggak perlu banyak orang ya untuk memanagenya dan kemudian nggak perlu tadi ya masing-masing teknologi kita kuasai nggak perlu seperti itu ya karena di dashboard ini sudah lengkap semua ya. Kalau terjadi sesuatu pun dia bisa kasih insight ya. Insight terus cara benerinya seperti apa ya. Namun biasanya
Ini juga lebih dipermudah karena tadi Nutanix menyiapkan support yang bagus ya, di awal sudah disampaikan juga. Nah ini jadi support yang bagus ini sangat membantu dari sisi operation. Ya, jadi kalau kita punya aplikasinya mulai problem, menjadi lambat atau apapun, ya, kemudian terkait ke infrastruktur Nutanix-nya itu bisa minta tolong ke Nutanix untuk dibenerin, di troubleshoot. Ya, jadi nggak perlu lagi kita nunggu lama, vendor datang, kemudian lihat-lihat baru dibenerin. Kalau sama Nutanix begitu open tiket ke Nutanix itu antara 15 sampai 30 menit sudah ada respon ya. Jadi kita bisa langsung fokus untuk troubleshooting problemnya apa. Jadi dalam sehari biasanya udah selesai lah gitu ya, nggak sampai sehari ya. Itu udah bisa selesai. Jadi udah bisa jalan lagi ya. Dan enaknya juga ini ada proaktif, jadi kita nggak perlu setiap kali nungguin gitu ya. Kita kemudian harus reaktif gitu ya. Ini bisa proaktif karena apa? Karena dia bisa di proaktif maintenance juga dari sisi Nutanix-nya. Jadi dia bisa calling home ke Nutanix gitu ya, kalau ada masalah ya. Jadi nanti Nutanix yang akan kirim email ya, kalau ada masalah di sisi misalnya DC mati gitu ya, itu akan dikasih tahu ya. Jadi ini terkait kalau misalnya perangkatnya terkoneksi ke Nutanix. Pada saat upgrade pun juga nggak perlu weekend ya. Upgrade tuh bisa pada saat jam kerja ya, karena itu tidak mengganggu aplikasi ya. Dan proses upgrade-nya pun seamless, artinya nggak perlu banyak konfigurasi yang dikerjakan. Jadi tinggal koneksi ke network aja, nanti sistem Nutanix akan mengenali ada penambahan, nanti akan di-combine dengan existing cluster yang ada ya. Kemudian planningnya pun lebih gampang juga ya, karena udah nanti di sistem itu ada kasih tahu ya, ini si perangkat gitu ya, resource-nya apakah itu CPU atau storage-nya atau memorinya akan habis dalam sekian waktu, itu dia bisa kasih tahu ya. Karena di dalam mesin Nutanix ini ada machine learning, dia bisa mendeteksi gitu ya behavior dari si aplikasi ya, jadi nanti akan dikasih tahu ya. Nah, dengan perubahan dari sisi operation yang lebih singkat ini, lebih cepat ya, ini juga akhirnya bisa merubah ya. Jadi sesuatu yang tadinya lama itu bisa kita lakukan cepat, ini juga ya, ujung-ujungnya akan bisa mereduce cost ya. Nah, ini buat penambahan ya. Jadi kita nggak perlu beli langsung banyak gitu, kita bisa start dari small. Jadi kalau punya server atau storage yang udah mulai harus diganti karena udah masuk umurnya gitu ya, harus diganti udah 5 tahun atau di atas 5 tahun dan harus ganti, itu lebih baik akan lebih memudahkan kalau ganti ke platformnya Nutanix ya. Karena ini seperti smartphone, semuanya udah ada di sini ya. Jadi kita bisa lebih fokus ke kerjaan kita yang lain lah ya. Jadi dia bisa self healing sendiri, dia bisa memperbaiki sendiri ya. Jadi ini udah ada automationnya dari machine learning-nya ya. Itu nanti kalau tahun depan mau nambah lagi gitu, ada budget lagi karena ada penambahan, itu pun tinggal ditambahkan aja, dikoneksikan ke network, dia akan otomatis nanti akan nambah sendiri lagi. Ya, jadi akan langsung meningkat kapasitasnya. Dan ini nggak perlu downtime gitu, jadi nggak ada aplikasi yang mati gitu ya. Jadi bisa langsung jalan. Begitu seterusnya ya. Dan ini bisa terus ditambah nggak tanpa ada batasan ya. Ini biasanya kalau punya kita sih 3, 4 atau 5 itu udah cukup besar lah biasanya ya. Dan ini nggak harus pakai tipe yang sama, kita bisa pakai tipe yang berbeda ya. Jadi ini tipe yang besar, atau ini tipe yang cepat, atau ini tipe yang lain lagi, mungkin prosesornya yang lebih baru lagi gitu. Jadi nggak ada masalah di combine seperti ini ya. Nanti kalau sudah expired juga, mungkin sudah 5 tahun yang lama ini ya, nah ini tinggal di take out aja, masukin maintenance mode, kemudian itu kita ambil keluar gitu ya. Ini juga tanpa downtime, jadi enak ya. Ini akan memudahkan kita dari sisi operation ya.
Ini tadi ya, ini untuk proses upgrade ya. Jadi upgrade pun simple karena kita nggak perlu melakukan sendiri satu-satu, kita tinggal perintahkan aja. Oke, lakukan upgrade nih ya, update atau upgrade ya. Nanti sistem akan mengupdate semua firmware atau software-software yang diperlukan untuk diupdate ya. Nah, itu sama kalau kita mengupdate handphone kita lah ya. Cuman bedanya adalah di sini aplikasinya nggak perlu mati ya, aplikasinya tetap jalan ya karena ini akan dilakukan satu-satu ya. Ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau misalnya kita masih pakai yang environment seperti ini udah obsolete lah, udah lama ya. Karena di sini masing-masing ada komponen yang tentu aja harus di manage ya, harus disediakan budgetnya untuk license ya, untuk maintenance ya. Kemudian kalau terjadi problem pun harus tunggu vendor datang ya, masing-masing vendor datang, kemudian harus dicari masalahnya di mana, ya, akhirnya lama gitu ya. Nah, kita biasanya sebagai orang IT itu biasanya dikejar-kejar lah sama user kita gitu ya, sama atasan gitu ya, harus cepat selesai. Nah, ini yang seringkali jadi uh, stres kita lah ya sehari-hari kalau terjadi masalah. Nah, ketika menggunakan Nutanix, komponen-komponen pembuat stres itu akan dikurangin gitu ya. Kita bisa menguranginya ya. Jadi sederhana seperti ini ya. Nah, ini kemudian akan di-manage oleh satu dashboard. Dashboard ini udah mencakup semuanya, jadi kita nggak perlu pusing kalau terjadi masalah gitu ya, itu kelihatan di situ. Nutanix pun akan bantu monitoring juga kalau ada kerusakan hardware ya. Kalau mau lebih cepat lagi bisa tadi ya, open ticket, minta bantuan ke Nutanix supaya segera diselesaikan. Nah, kalau udah beli Nutanix tuh enaknya adalah perangkat yang sama itu bisa diposisikan untuk fungsi yang berbeda. Jadi ini tadi hyperconverged infrastructure tadi di awal udah dijelaskan ya. Nah, ini kita bisa posisikan misalnya nanti gitu ya, karena saya punya kelebihan node-nya gitu, saya posisikan ini sebagai storage lah, jadiin storage aja, jadi storage NAS misalnya, atau jadi storage-nya object storage untuk aplikasi, atau jadi storage-nya block storage untuk database gitu ya, itu bisa seperti itu ya. Jadi kita cukup nambah beli node aja, nggak usah ngubah yang existing ya. Kemudian networking juga udah ada virtual networknya ya, virtual portnya ya. Paling nanti di luar kita perlu sediakan switch 10 gig aja ya untuk koneksi antar node-nya. Kemudian untuk solusi DR pun sudah ada di sini, sudah lengkap ya, DR backup pun sudah lengkap ya. Jadi replikasi ke arah data center ya, disaster recovery itu udah ada, jadi nggak perlu beli tambahan license lagi. Jadi udah lengkap lah kalau untuk data center services ya. Nah, kalau misalnya kita punya inisiatif untuk membangun aplikasi pakai teknologi cloud native ya, seperti DevOps misalnya, nah Nutanix juga udah support di sini ya, jadi nggak perlu lagi beli license tambahan ya. Untuk automationnya memang beberapa fungsi yang canggih ini perlu license add-on lah ya, tapi nanti terkait kebutuhan aja kita lihat ya. Kemudian untuk database as a service ini gunanya adalah kalau kita nggak punya orang database, tapi seringkali diminta untuk deploy database, kemudian manage database. Nah, ini database as a service ini berguna banget ya. Namanya Era ya. Ini jadi kita serahkan semua teknisnya si database tuh ke aplikasi ini. Jadi nanti dia bisa bantu bikinin database, dia bisa bantu copy database, kemudian cloning, ya, refresh, atau update database. Nah, itu dibantu di sini. Jadi kita nggak perlu pusing-pusing juga kalau misalnya kita nggak ngerti database-nya, ya. Nah, ini solusi buat VDI, ya. Jadi kalau kita pengen nyoba punya VDI, atau memang arahnya ke arah VDI, itu bisa di-deploy VDI di sini, ya. Jadi perangkatnya sama, Nutanix yang sama ya. Nanti di atasnya kita bisa deploy solusi dari Citrix gitu, atau solusi dari Frame-nya Nutanix, ada namanya Frame, itu VDI solusi dari Nutanix ya. Nah, ini jadi kalau kita investasi di
Nutanix platform ya, itu kita bisa arahkan juga ya nanti perangkat-perangkat ini jadi fungsinya seperti apa. Nah, jadi kita nggak di locking harus pakai tipe tertentu ya. Dari sisi hardware pun bebas ya. Biasanya sih 4 besar atau 3 besar itu ada HPE, ya DX, ada Lenovo HX, ada Dell XE. Jadi tinggal dipilih aja. Ya, jadi nggak ada masalah dari kalau misalnya prefernya brand hardware-nya itu macam-macam gitu ya. Oke. Nah, ini kita masuk lebih ke arah sebenarnya ke automation-nya. Ya, jadi kalau misalnya kita mau lebih bebas gitu ya, jadi kita nggak setiap hari nongkrongin di data center, ngeliatin mesinnya seperti apa, tapi kita mau mengerjakan hal yang lain, itu bisa ya dengan fitur yang ini. Ya, jadi ada namanya Prism. Jadi Prism itu manajemen dari Nutanix-nya. Ya. Jadi Prism Central ini lebih canggih lah ya. Dia bisa mendeteksi perangkat-perangkat yang ada di Nutanix-nya secara global. Jadi kalau kita punya banyak perangkat Nutanix ya, banyak cluster ya, ini bisa dimanfaatkan juga ya. Selain itu juga bisa dimanfaatkan juga untuk tadi automation-nya. Ya, nanti kita bisa lihat di belakang ya. Jadi Prism Central ini banyak banget fungsinya ya. Salah satunya adalah ini untuk forecasting sama planning yang tadi ya di depan ya. Jadi seperti ini penampakannya ya. Jadi kita bisa tahu nih perangkat kita akan habis berapa lama ya, berapa bulan gitu ya biasanya, atau berapa hari gitu ya. Jadi tahun depan kalau kita diharuskan bikin budget, itu kita tahu ya, nanti kita harus beli yang tipe apa ya. Nanti di sini dia bisa kasih tahu tipe-tipenya nih. Ya, jadi dia kasih pilihan nih, ya tipenya seperti apa. Nah, kita bisa pilih. Ya, jadi ini mungkin kalau misalnya ditanya alasannya apa, kita bisa pakai dari sini ya, screenshot ini laporannya ya. Ini capacity planning, jadi kita nggak menerka-nerka lagi apa yang harus dibeli ya. Kemudian buat reporting ya per bulan yang seringkali dilakukan secara manual, ini juga bisa kita otomatisasi. Jadi kita tinggal pilih aja parameternya. Misalnya aplikasi ABC, dia harus dilaporkan tiap bulan kondisinya seperti apa, kemudian kondisi dari si infrastrukturnya seperti apa. Itu nanti kita bisa bikinin reportingnya dan akan di email ke email kita tiap bulan. Jadi kalau misalnya kita harus di kewajiban kita bikin laporan, ini udah ada ya secara infrastruktur. Oke, nah ini untuk monitoring dan optimization-nya. Jadi secara optimization dan monitoringnya pun udah canggih karena ada machine learning ya. Karena dia akan mempelajari behavior dari aplikasinya. Ya. Kemudian nanti konfigurasinya dia bisa sesuaikan dengan si aplikasinya ya. Jadi behaviornya udah jelas ya. Nah, selain untuk monitoring performance, dia juga bisa di salah satu feature yang lain, dia bisa juga dilakukan untuk monitoring dari behavior si aplikasi ya, atau mungkin dari VM gitu ya, yang mungkin terdeteksi kena ransomware ya. Jadi kan kalau begitu kena ransomware jadi aneh gitu ya, dia seringkali menulis atau merename file, mengencrypt file. Nah itu biasanya nanti kalau kita menggunakan feature yang namanya Nutanix Files ini, nanti dia akan terdeteksi itu, wah ini ada ransomware nih, dia melakukan renaming file-file nih. Nah dia akan ketahuan, nanti dia akan diblok gitu ya. Nah kalau udah terlanjur kena pun masih bisa dikembalikan karena otomatis Nutanix Files ini akan membuat snapshotnya ya, jadi kita bisa restore. Jadi nggak perlu lagi report-report harus cari key-nya untuk decrypt ya, untuk file-file yang udah terlanjur di encrypt sama ransomware-nya ya. Ini dari sisi optimization, jadi kalau kita pakai feature ini kita tahu gitu ya, kapasitas kita atau resource kita itu dipakainya seperti apa. Ada yang kelebihan dikasih memori, ada yang kekurangan dikasih memori,
atau yang seringkali nggak dipakai itu ketahuan di sini ya. Nah ini bisa diotomatisasi. Kalau mau diotomatisasi bisa ya, ada itu di delete atau seperti apa, itu bisa nanti disesuaikan oleh actionnya. Jadi di sini ada namanya action juga ya. Nah nanti kalau kita mau melakukan sesuatu terhadap si aplikasi, kita perlu tahu dong aplikasi ini koneksinya kemana aja. Jadi ada namanya fungsi discovery di sini. Ya, jadi katakanlah si aplikasi A udah lama nggak dipakai gitu karena udah ada aplikasi yang baru ya, dan dia menghabiskan tempat di situ karena udah seharusnya udah nggak dipakai, tapi kita pengen tahu dia koneksinya kemana aja, ketahuan nanti dari pakai feature discovery ini, sehingga ketika kita melakukan sesuatu gitu ya, itu nggak salah delete atau nggak salah melakukan actionnya ya. Nah, untuk database ya itu udah ada namanya SQL Server Monitoring. Jadi kalau kita pakai database MS SQL ini udah built-in monitoringnya ya. Jadi dari level si database itu akan ketahuan gitu ya performance-nya seperti apa. Ya, jadi kalau ada problem pun dia ketahuan ya. Jadi nggak cuma di level OS VM-nya, tapi dari level database-nya, dari level database. Jadi kalau misalnya prosedurnya enggak, prosedur SQL-nya itu enggak optimize atau seperti apa akan ketahuan di sini ya. Nah, selain database, selain itu juga yang lain juga bisa kita lakukan monitoring karena sudah ada X mesinnya gini ya, machine learning-nya namanya XFit ya. Tadi udah jelaskan juga ya untuk apa city planning, anomaly detection dan segala macam. Nah, fungsi yang ke berikutnya itu resource automation ini kira-kira seperti ini. Jadi ini lebih ditingkatkan ya. Jadi ketika sistem mendeteksi sesuatu seperti ada anomali tadi atau bottleneck gitu ya, atau inefisiensi, itu harusnya ngapain sih? Jadi kita nggak lakukan manually, kita bisa bikin policy-nya gitu ya. Jadi ini mau resizing, mau di custom, atau mau kirim email aja, notifikasi, atau mau di expansion, itu bisa kita define ya. Jadi itu udah disiapin ininya apa namanya action-actionnya. Jadi kita tinggal klik-klik aja. Jadi nggak perlu bikin scripting report gitu ya. Ini langsung kita pilih aja. Misalnya tadi database SQL kita karena sudah ketambahan banyak datanya ya, dia jadi lambat nih, bisa kita kasih action tambah CPU, tambah memori gitu ya, otomatis. Ya, jadi kita nggak perlu uh, lakukan manually, itu bisa dilakukan otomatis di sini ya. Kemudian ya ini yang secara actionnya kalau terjadi sesuatu gitu ya harus tambah memori. Ini terapa step-stepnya yang dilakukan. Ya terakhir dia akan kirim email laporan. Ya. Nah ini secara cost management ya. Jadi kalau kita mau bikin seperti di public cloud gitu ya. Jadi kalau kita create VM itu harganya berapa sih gitu ya. Kemudian bikin tambah memori itu harganya berapa sih, itu bisa di sini. Jadi costingnya udah ada ya. Kita bisa kasih harga ya. Ada beberapa VM costing model nanti bisa dicek. Kemudian ini chargeback, jadi kita bisa tahu nih departemen A pakai berapa, departemen B pakai berapa, ini pakai chargeback ini. Jadi tadi udah costingnya udah kita isi ya, harganya berapa CPU, memori, disknya gitu ya, per terabyte-nya. Nanti chargeback-nya seperti apa, kita bisa keluarin nih. Diketahuan si departemen itu makanya berapa ya. Nanti akhirnya bisa kita bikin budgeting lah ya buat per departemen. Jadi ini sebenarnya memudahkan juga kalau misalnya kita punya visibility pemakaiannya, untuk pengajuan budget ke depan akan lebih dimudahkan ya karena ada data-data seperti ini. Nah ini contoh dari beberapa customer nih, kebetulan di luar sih, tapi ada beberapa banyak juga customer yang udah pakai ya, teman ini use case-nya memang perusahaan di luar ya seperti Home Depot ini ya, dia bisa cost reduction sampai 50% karena ada chargeback-nya ini. Jadi gunanya apa? Gunanya jadi departemen lain kalau udah tahu seperti itu, dia pasti nggak mau lagi minta
kapasitas yang gede-gede, ya pasti minta sesuai kebutuhan karena udah ketahuan nanti ya makainya berapa. Jadi itu 50% reduction terkait pemakaian resource-nya jadi lebih efisien. Jadi penambahan kedepannya mungkin nggak sebanyak seperti dulu gitu ya. Ini juga yang fairway juga ya 60% operation time reduce, ya, jadi nggak perlu lagi setiap kali ditungguin di-upgrade manual gitu. Jadi ini terkait dari sisi waktu ya, waktu yang dihabiskan buat memaintain database-nya atau infrastrukturnya. Kemudian ini juga yang AUB ya, itu reduction dari sisi manajemen, time management sama monitoring. Jadi ya kalau cost savingnya sekitar 20%, kemudian ujung-ujungnya dia bisa improve productivity ya ke customer sama ke produknya. Nah dari Western itu dia dimudahkan karena dashboardnya itu bisa sampai mana aja ya, jadi udah lengkap gitu ya, nggak perlu punya banyak dashboard ya, jadi satu dashboard bisa lihat semua. Ya ini lebih memudahkan juga pada saat proses troubleshooting atau proses monitoring gitu ya. Lebih dimudahkan karena ada informasi-informasi yang membantu lah, insight-insight membantu kalau terjadi problem atau masalah gitu ya. Nah ini customer yang di Indonesia udah banyak ya, jadi dari government, kalau terkait trust ya security, ini kita punya logo-logo yang mengutamakan security gitu ya. Kemudian ini untuk pemerintah daerah, BUMN gitu ya. Kemudian ini financial service untuk terkait tadi stabilitas sistem, kemudian lower downtime ya. Jadi di sini kalau di financial kan kalau downtime udah kehitung ya ruginya berapa gitu ya. Kemudian ini ada e-commerce, ada GoPay gitu ya. Ini ada insurance, retail dan otomotif, ya healthcare, rumah sakit, education, energi dan mining, ya e-commerce dan teknologi yang lainnya, telekomunikasi, ya logistik, ya manufacturing, ya itu semua. Mungkin itu aja dari saya, Mbak Nindi. Mungkin saya kembalikan kalau ada pertanyaan.